laki-laki tuh godaannya ya mungkin demam itu tadi. Demam Tapi tadi. sekarang ada tambahan lagi. Apa tuh? Temen yang mau Ah itu. Ini jadi PR besar kita nih. Ini Wahai kaum mokel, halo. Soalnya kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kadung Sagu dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Kadung Sagu. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Ustadz Buya Bayu. Panggilnya Mas aja biar biar nggak ada gap di antara kita. Biar nggak ada jarak di antara kita. Gimana keadaan sekarang? Alhamdulillah Mas Arman sehat. Mas Arman gimana, sehat? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Oh, alhamdulillah. Masih lama. Alhamdulillah. Tapi dakwah di kalangan anak muda sudah Ya, seperti apa sekarang? alhamdulillah Mas Arman, ini ya semakin tahun alhamdulillah semakin mendapatkan trust dari jamaah, dari sekolah-sekolah, dari remaja-remaja, anak-anak muda maupun sekarang kita juga terjun langsung ke segmen parenting juga ke orang tuanya, alhamdulillah. Jadi memang sebagai aktivis dakwah kita juga harus melihat apa sih kebutuhan masyarakat, dan alhamdulillah ternyata mulai dari segmen TK PAUD, SD, SMP, SMA, sampai kampus, bahkan sampai pengajian umum, itu alhamdulillah kita bisa masuk ke segmen mereka semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini. Ini terima kasih atas kehadiran. Oke, sama-sama Mas Arman. Ini sebuah kehormatan. Belum. belum. Maksudnya dari sela-sela kesibukan Mas Bayu juga itu sudah mau menyempatkan hadir gitu loh di channel Kadung Sagu ini gitu. Dan sekarang kan masih baru awal-awal Ramadan ya. Betul awal Ramadan ini. Kalau Ramadan kan sebagai seorang muslim tidak bakal lepas dari puasa. Ya. Betul. Tapi aku tuh pengen tanya gitu. Gimana tuh? Mulai puasa ini dari kapan? Oke. Kalau berbicara masalah puasa ya, sebenarnya kalau puasa ini dahulu orang-orang Quraisy ya, itu orang-orang Quraisy itu memang sudah punya kebiasaan untuk berpuasa pada zaman itu, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad. Itu yang biasanya rutin dilakukan oleh mereka itu adalah ketika di waktu Muharram yang bertepatan tuh di puasa Asyura namanya. Berarti bukan Ramadan dulu nih, bukan. Malah Asyura. Nah, justru puasa Ramadan itu muncul ketika tahun 2 Hijriah atau sekitar 622 Masehi. Ketika Rasulullah hijrah seperti itu. Nah, udah masa itu berarti sudah di Madinah. Iya, betul. Ya, jadi ada turun syariat di mana diperintahkan di bulan Ramadan itu untuk berpuasa, dan turunlah ayat yang ini sudah familiar ya di kalangan masyarakat pada umumnya ketika di bulan Ramadan itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini keren nih kalau kita bedah nih Mas Arman. Kenapa tuh? Wah, keren banget. Soalnya kalau berbicara tentang masalah ayat Al-Baqarah 183, ini tuh berbicara tentang masalah panggilan iman. Ya, jadi setiap ayat Al-Quran itu yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu itu berarti khusus kepada atau teruntuk orang-orang beriman. Yang beriman ya. Diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu. Nah, closingnya di ayat tersebut adalah mengatakan adalah la'allakum tattaqun. Artinya apa? Puasa itu ternyata tujuannya menjadikan diri kita itu menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu esensi dari berpuasa sebenarnya. Jadi ternyata puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, menahan amarah, menahan nafsu dari aktivitas keseharian kita yang senantiasa menjadikan diri kita itu menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keren. Jadi kalau dikatakan puasa itu memang panggilan iman. Karena kalau kita berbicara fenomena saat ini Mas Arman, banyak kan orang yang berpuasa tuh yang dia mohon maaf ya kerjanya di kantoran misalnya, terus duduk di bawah AC, terus pakai laptop, tapi dia mengatakan aduh aku nggak sanggup berpuasa dan nggak kuat. Tapi ada juga segmen lain, mungkin orang-orang di luar sana, mungkin nenek-nenek, kakek-kakek atau sembah-sembah atau bapak yang bekerja misalnya menjadi petani, yang nanem lah, nandur dan segala macamnya di tengah teriknya matahari, tapi dia masih bisa mengatakan saya masih kuat berpuasa karena ini panggilan iman seperti itu. Nah, makanya ya ini khusus kepada orang yang beriman. Jadi makanya dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak wahai. Jadi seperti itu panggilannya. Nah, ini akhir-akhir ini juga karena banyak juga ya aku ketemu sama beberapa
teman-teman gitu loh, yang mungkin dari non muslim gitu malahan. Wah, non muslim ya. Non muslim mereka, dan ada beberapa yang ikut puasa juga. Ikut puasa ya. Gitu. Tapi setelah dipaparkan tadi dari ayatnya malah yang beriman beriman harusnya yang dipanggil. Tapi apakah syarat untuk puasa itu hanya beriman saja? Oke, nah, apa ada syarat-syarat lain? Baik. Syarat untuk berpuasa ya seperti yang kita ketahui bersama, yang ya template atau default yang paling pertama adalah beragama Islam dulu. Itu yang kedua, dia balik. Balik itu akalnya sudah nyampe gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang kok mampu tapi nggak berpuasa tapi udah balik, ya berarti dia masih seperti anak-anak kecil gitu loh. Template-nya anak kecil. Seperti itu. Terus yang diperintahkan lagi untuk orang-orang yang bisa berpuasa itu adalah orang yang memiliki akal sehat. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, orang-orang kayak ODGJ, terus jiwanya nggak sehat atau pikirannya nggak sehat, ya itu bisa dikatakan tidak masuk syarat sah puasa. Seperti itu. Yang keempat, mampu secara fisik ya, karena banyak sekarang misalnya orang-orang tua renta, terus misalnya ibu hamil atau ibu menyusui, itu kan secara fisik mereka memang tidak kuat. Nah itu di situ ada keringanan atau dalam bahasa Islam itu rukhsah namanya, keringanan seperti itu untuk tidak berpuasa. Terus yang selanjutnya tidak sedang dalam perjalanan atau safar. Nah, itu insya Allah syarat-syarat sah dalam berpuasa seperti itu. Dan yang terakhir ya tidak, kalau untuk wanita khususnya ya itu tidak mengalami haid atau nifas. Oke, berarti syarat sah puasa tadi udah terpenuhi nih. Ya. Udah berumur juga berakal. Sudah berakal itu. Tapi ya. ada nggak sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu? Ada. Ini biasanya sering. Yang simpel kan ya makan minum kan. Betul. Ini yang paling parah itu ketika makan dan minum tuh lupa. Maksudnya lupa kalau sedang puasa. Tapi makannya itu udah satu porsi nasi padang sama satu gelas es teh itu bukan lupa, itu hilaf lah atau luput gitu sebenarnya. Ya sebenarnya hal-hal yang membatalkan puasa itu ya diantaranya adalah pasti makanan minum, karena esensi secara visualisasi kita berpuasa itu adalah ya bagaimana dengan dengan menahan lapar dan menahan haus itu tadi, menahan makan dan tidak minum seperti itu. Terus yang kedua, ini yang sering saya lakukan dulu ketika mungkin kalangan kita masa kecil dulu, ketika misalnya berpuasa itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah sengaja? Iya, jadi ya kalau muntah secara nggak sengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau muntah secara sengaja itu, pernah nggak sih teman-teman itu ketika dulu waktu kecil itu itu loh pura-pura apa namanya ngelokok ke tenggorokan tuh, terus seolah-olah kayak muntah gitu, terus aku batal gitu. Itu zaman saya dulu itu sering banget dulu, dan jadi teman-teman saya juga lakukan hal itu dulu. Itu biar apa? Maksudnya muntah sengaja? Ya, ketika muntah berarti posnya batal gitu. Mereka biar mau makan itu. Jadi ada keringanan, dan orang tua ya sebenarnya mencari validasi. Mencari validasi, nah aku muntah gitu loh, seperti itu. Tapi kalau muntahnya secara nggak sengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan disengaja itu tidak boleh. Kayak pura-pura sakit ya, biar diperbolehkan untuk betul, pura-pura sakit. Wah, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru teman-teman. Terus malah betul ya, Terus hal yang membatalkan puasa bahkan masuk ke dalam dosa besar itu adalah bagaimana ketika memasuki bulan puasa itu di pagi atau siang harinya atau sore harinya itu yang suami istri itu melakukan hubungan suami istri. Nah itu tidak boleh. Meskipun suami istri kan udah halal ya? Meskipun karena esensi dari puasa itu adalah al-imsak, menahan. Jadi ya menahan dari perbuatan hawa nafsu tersebut juga termasuk dalam menahan diri seperti itu. Dan yang terakhir ya membatalkan puasa kalau dari segmen wanita itu adalah ya mungkin datang bulan dan segala macamnya, itu bisa membuat atau membatalkan puasa. Wah, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar tuh perihal kalau marah apakah batalin puasa? Marah terus kadang ngomong kotor gitu ya, terus berbohong gitu ya. Nah, yang sulit itu menggibah ya. Itu sulit. Ya, sebenarnya kalau kembali ke masalah hukum asal terkait masalah berpuasa, terus di berpuasa tersebut dia marah, terus berbohong atau menggibah, itu tidak membatalkan puasa. Cuman mengurangi kadar pahala puasa tersebut. Jadi ibaratnya kualitas pahala kita itu 100% akibat gara-gara gibah kita, akibat terus gara-gara tadi emosi, marah, terus berbohong. Nah itu kadar pahalanya akan semakin menurun seperti itu. Bahkan sia-sia akhirnya puasanya. Bahkan kemarin ada kasus itu juga banyak orang-orang yang ternyata semangat puasa tapi ternyata malah nggak sholat. Itu ibaratnya ya sama aja dia ibaratnya memasukkan air ke dalam ember tapi embernya bocor.
Jadi awalnya sia-sia gitu loh. Apa hutah-hutah gitu akhirnya. Jadi ya puasanya ya sia-sia juga gitu lah akhirnya. Makanya kalau dia mengatakan, wah aku semangat puasa tapi kok ora sholat, ya itu sama aja bohong akhirnya. Ya, tapi ada kondisi kebalik juga. Pribon gimana itu? Jadi semangat sholatnya tetap tapi semangat puasanya berkurang. Itu dia. Berarti memang bukan orang bertakwa gitu. Karena di era saat ini Mas Arman, kalau berbicara masalah umat muslim ya. Umat muslim itu saking asingnya kita di era saat ini tuh. Orang yang ibaratnya sholat tertib 5 waktu. Terus misalnya sholatnya tertib berjamaah di masjid, kuyus dikatakan ustadz, apalagi ditambah dengan qobliyah ba'diyah, apalagi bisa mimpin imam atau mungkin khutbah, itu dikatakan ustadz. Padahal itu kalau perkara sholat, itu kan perkara wajibnya umat muslim loh. Minimal gitu loh. Memang syarat wajibnya umat muslim itu adalah sholat gitu. Jadi ya mungkin saking asingnya umat muslim saat ini, ya mengatakan perkara sholat itu, perkara yang udah luar biasa banget. Padahal itu memang template-nya umat mukmin seperti itu harusnya. Nah, seperti itu udah asing banget dia kita saat ini. Seperti itu. Dan ini saya tambahin ya sedikit tentang masalah sholat. Banyak yang mengatakan ya yang penting sholatnya baik, nanti dari segi muamalah ya masih menggunakan hal yang tidak diridhoi sama Allah. Jadi ada sisi berarti kita itu masih tidak bisa utuh ya. Tidak bisa utuh, betul. Kayak puasanya semangat, sholatnya ngedown, semangat sholatnya, tapi yang lain ditinggalkan. Gitu. Ya inilah orang-orang yang bisa dikatakan itu memisahkan antara agama sama kehidupan. Kalau bahasa Arab itu adalah fasal, ada pemisahan di dalamnya. Jadi seolah-olah ya aku berislam itu ya sholat gitu. Nanti perkara lain ya sudah aku pakai aturan-aturan yang lainnya itu tidak boleh. Tapi ya semoga dengan Ramadan ini kan ada ya sholatnya masuk, puasanya masuk. Tapi saya sendiri ngerasain sekarang itu secara pribadi puasa itu kayak memang berat ya. Berat. Menahan lapar gitu. Betul. Tapi bagaimana sih caranya memang apakah zaman dulu aku sering bayangin gini. Zaman Rasul dulu tuh ada nggak sih sahabat yang pas puasa yang ngalamin lapar, yang ngeluh karo lapar gitu. Ya banyak, padahal kalau kita berbicara tentang masalah Ramadan ya, kan sekarang itu Ramadan itu identik dengan mager, identik dengan scroll sosmed dan segala macamnya. Padahal kalau kita mengulas sejarah tentang masalah Ramadan, itu justru Ramadan itu adalah bagaimana masa-masa produktifnya para sahabat pada zaman itu. Kita melihat bagaimana perang-perang ya pada zaman itu juga dilakukan pada bulan Ramadan. Ramadan perang juga? Termasuk Fathul Makkah juga itu juga ketika Ramadan itu. Jadi benar-benar sahabat-sahabat itu menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan penuh semangat itu loh. Jadi tidak menjadi sebuah kendala untuk mereka berperang gitu. Tapi kan zaman sekarang anak-anak Gen Z ya senang berperang, tapi di FF Mobile Legends sama aja sebenarnya, cuman berbeda konteks. Sambil rebahan. Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak ada alasan ketika kita itu mengatasnamakan puasa itu sebagai mager, itu tidak ada sama sekali. Justru menjadi lebih produktif. Nah, tapi ada tips nggak sih sebenarnya bagaimana caranya kita tetap bisa lepas dari kemageran dan kemalasan ini gitu? Ada. Yang pertama kita harus upgrade dulu ilmu kita tentang esensi puasa itu apa. Makna esensi maksudnya. Betul. Esensi puasa dulu, karena banyak sekarang itu orang mengatakan ya makna puasa itu ya itu tadi menahan lapar sama haus saja. Karena ya itu tadi kalau kita berbicara tentang masalah bangkitnya aktivitas manusia itu ya dari pemikirannya dulu. Jadi kalau pemikirannya belum paham tentang masalah esensi puasa, ya dia tidak akan produktif kehidupannya. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah memahami tentang esensi puasa tersebut. Nah ini kalau memahami esensi puasa rada sulit buat orang-orang yang puasanya karena FOMO ya. Nah itu dia. Apalagi ya itu tadi FOMO-FOMOan tadi, ya itu bahaya itu. Ya mungkin di tahap awal untuk FOMO-FOMOan boleh, tapi harus ada next level lagi. Nah, ini buat teman-teman yang sering kalau misalnya FOMO-FOMOan terhadap sesuatu, ya itu harus mulai naik level lagi lah. Maksudnya harus paham tujuan dia ikut FOMO-FOMOan itu apa gitu. Jangan sampai FOMO-FOMO itu malah FOMO-FOMO nggak baik gitu lah. Kan sekarang banyak terjadi seperti itu. Nah, yang kedua, biar lebih produktif ketika kita berpuasa itu adalah membuat to-do list dalam keseharian kita. Jadi schedule, ya? Betul, schedule. Ini yang saya contohkan dalam kehidupan saya ketika misalnya hari ini saya tuh mau ngapain sih gitu loh. Jadi sudah jelas gitu loh. Jadi tidak ada kalimat ngapain nih hari ini ya, ngapain nih jam ini ya, itu udah nggak ada kata gitu lagi gitu loh. Jadi udah ada template, sore nanti begini, malam nanti begini, nanti sahur itu begini. Jadi harus bikin to do list.
harus bikin schedule harian seperti itu. Jadi insya Allah membuat kita menjadi orang-orang yang produktif di puasa ini. Wah, ini kan masa-masa puasa kan kalau untuk anak-anak muda biasanya ada libur sekolah juga nih. Betul. Nah, ini mungkin yang apa ya, puasa udah males ditambah dengan libur, jadi kayak seakan-akan punya tiket untuk aku boleh kok malas-malasan, aku udah lagi puasa. Betul. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini ketika libur sekolah pas Ramadan, anak-anak seneng karena habis sahur mereka bisa tidur lagi, habis subuh bisa tidur lagi. Tapi yang repot ini orang tuanya. Kenapa tuh? Karena kan saya juga berkecimpung di parenting ya, bekerja di parenting. Jadi banyak sekarang orang-orang tua itu yang ketika bulan Ramadan seperti ini malah bingung. Ya, dalam artian anaknya itu ya mung turu, tidak produktif sama sekali gitu loh. Padahal tugas-tugas itu dari sekolah numpuk gitu loh. Nah, jadi itu keresahan bagi beberapa orang tua yang resah terkait masalah fenomena anak-anak muda saat ini seperti itu. Wah, tapi kalau ngomong anak muda di bulan Ramadan, itu kita kayak selalu tidak akan lepas dengan bukber bersama sama ngabuburit gitu loh. Betul. Tapi apakah dulu zaman Rasul itu ada ceritanya? Wah, Rasul pas lagi sore-sore itu ngabuburit gitu. Apakah ada yang seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau berbicara masalah buka bersama atau ngabuburit itu sebenarnya lebih ke kebiasaan dan kebudayaan kita sih di Indonesia ya. Karena Indonesia itu memang salah satu orang tipikal-tipikal yang suka berkoloni. Koloni itu suka ngumpul, suka nongkrong. Jadi memang momen-momen Ramadan ini dimanfaatkan untuk kumpul bareng keluarga, rekan kerja, mungkin nanti bareng alumni. Nah, ini saya buat teman-teman tidak menyarankan ya kalau buka bersama dengan alumni. Kenapa? Karena nanti di situ ada CLBK biasanya. Cinta lama belum kelar. Ya, ini yang terjadi. Biasanya kalau di sini singkatannya KSBB. Apa itu? Kelingan sing biyen. Kelingan sing biyen. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau hukum asal dari bukber sama ngabuburit itu adalah mubah aja. Boleh saja. Nah, cuman yang terjadi saat ini tuh kan bukber sama ngabuburit itu justru malah menghilangkan esensi dari berbuka puasanya itu. Seharusnya ngabuburit itu kalau pada zaman ulama, pada zaman Rasul dulu, menunggu waktu berbuka itu dengan bermajelis ilmu. Karena waktu keberkahan itu ada di waktu sore-sore menjelang berbuka puasa. Salah satu doa mustajab seperti itu. Nah, sekarang ya sebagai anak Gen Z ya lebih nongkrong kemana-mana itu kan, ya mungkin motoran lah, mungkin atau healing dengan pacarnya kemana kesana kemari. Nah, ini yang membuat esensi dari buka bersama-sama ngabuburit itu menjadi hilang saat ini. Itu. Padahal dulu waktu kecil TPA itu udah diajarin kayak gitu. Diajarin ya. Makanya majelis ilmu setiap TPA kan sore. Betul lah, itu kan setiap sore kan itu kan melatih diri kita untuk ini kan, untuk terbiasa setiap sore menunggu waktu berbuka puasa itu adalah ya dengan bermajelis ilmu, dengan ngumpul-ngumpul yang baik-baik lah seperti itu. Sebenarnya kayak kita nonton di YouTube untuk mencari pengajian-pengajian. Yes. Atau mungkin salah satunya dengan nonton podcast ini. Boleh. Katanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dong pastinya. Ya bisa dengan seperti itu juga gitu, karena kemajuan zaman kita juga tidak bisa pungkiri ya. Betul. Baik secara online maupun offline. Sekarang banyak konten-konten kreator itu yang juga dia menyediakan ngabuburit itu secara online juga gitu loh. Dan itu memang berfaedah dan bagi saya juga itu sesuatu hal yang positif. Tapi kembali lagi tinggal kita itu mau filternya seperti apa. Betul sekali. Kita mau filter mau kemana seperti itu. Ngomong-ngomong bukber lagi nih. Nggak cuman sampai ke bukber sih. Misalnya kalau untuk sekedar buka bersama terus udah ini mah oke ya. Tapi sering banget ketika bukber dan ngabuburit kita sering lupa waktu. Betul. Sampai lupa sholat maghrib. Bahkan lost sampai isya sampai tarawih kan ya. Sampai sahur bareng gitu. Betul, ya nggak bisa dipungkiri juga ya. Ini juga saya dulu juga mengalami hal itu. Waktu sama Gen Z dulu. Jadi ketika waktu masih zaman sekolah dulu, ketika buka bersama dan segala macamnya, ya memang ketika waktu masuk berbuka puasa itu memang yang ditunggu itu adalah adzan gitu loh. Yang ditunggu-tunggu adzan itu bukan untuk sholat maghribnya, tapi memang untuk menunggu makannya. Berarti kalau ada yang komen, wah ketika Ramadan saya itu semakin merindukan adzan maghrib. Apakah keimanan saya meningkat itu ya? Sepertinya ini ya asam lambung. Asam lambung. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah ketika merindukan adzan di bulan Ramadan, apakah keimanan saya meningkat? Ya sebenarnya
sebenarnya kita tidak bisa menjudge niat ya. Betul. Niat ya, karena kan niat kembali ke pribadi masing-masing. Cuman ketika misalnya kebiasaan itu terus dilakukan untuk menjadi sebuah kebiasaan yang baik, itu it's okay malah. Karena menurut ilmu psikologi, untuk membangun habit atau kebiasaan kita itu minimal 30-40 hari melakukan hal yang sama. Ya, makanya ketika di waktu sholat maghrib itu ketika mendengar azan, ketika kita senang, ya harusnya di luar bulan-bulan Ramadan itu kita juga lebih harus senang gitu loh. Harusnya ya? Harusnya. Apa bedanya, aku nanya ke Mas Arman nih, apa bedanya adzan maghrib di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan? Sama. Ada bedanya. Apa itu? Bedanya, kalau adzan di bulan Ramadan itu dinanti-nanti. Oke. Nah, tapi kalau adzan di luar Ramadan itu nanti-nanti. Oke, nggak ada dinya. Nah, ada nanti-nanti. Nanti-nanti lah. Coba kita contoh, ketika misalnya masuk bulan Ramadan, ketika udah jam 5:04. Mana nih? Ini jam berapa ya? Sekarang ya jam berapa ya? Tapi coba ketika di luar bulan Ramadan. Bisa adzan maghrib ya? Wih, cepet banget waktu nih, ya, kayak gitu. Jadi memang vibes-nya Ramadan itu memang luar biasa gitu loh. Dan ini yang harus harapannya adalah ketika 30 hari kita dibiasakan untuk menunggu waktu adzan, ya harusnya di luar bulan Ramadan kita harus terbiasa juga untuk menanti waktu adzan itu tersebut gitu loh. Sebenarnya harus tambah ditingkatin lagi, nggak cuma maghrib tapi subuh atau betul, harusnya seperti itu. Dan kita di bulan puasa ini memang dipaksa kan untuk bangun sahur di sepertiga malam kan? Karena di dalam Islam kan di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi mau nggak mau minimal dengan minum, dengan kita mungkin makan sedikit, minimal kita bangun sahur dan dipaksa untuk bangun kan harusnya. Dan setelah sahur tersebut kita dipaksa untuk misalnya sholat subuh berjamaah, terus nanti mungkin ada kajian subuh syuruk atau mungkin nanti ada Al-Quran, baca Al-Quran segala macamnya. Jadi memang membentuk habit itu perlu waktu. Gitu. Nah, ini ngomong perihal habit, apakah aku pernah dengar ketika Ramadan itu tuh setan dibelenggu. Iya. Nah, apakah ini tuh benar-benar dibelenggu atau memang karena suasana Ramadan ini gitu loh, seakan terbelenggu? Ya, baik. Kalau berbicara tentang masalah, kalau bulan Ramadan itu ya kan setan-setan itu dibelenggu dan segala macamnya. Saya pernah mendengar satu podcast dari Ustadz Zadul Akbar. Nah, Zadul Akbar itu kan pakar kesehatan ya. Jadi beliau bilang seperti ini, orang itu yang dalam kondisi lapar, saraf-saraf itu akan menyempit. Dan setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah saraf-saraf. Nah, jadi semakin sempit saraf itu, maka setan akan semakin sulit untuk masuk. Itu kalau puasanya bener ya. Kalau puasanya bener. Kalau makan siang itu kebuka lagi saraf-sarafnya. Jadi setan akan. Tapi pada esensinya tetap ya namanya godaan setan itu tetap ada. Nah, cuman dari secara maknawi itu adalah bagaimana memang setan dibelenggu karena vibes-nya Ramadan itu sangat luar biasa gitu loh. Makanya kita diperintahkan untuk berjamaah bersama-sama seperti itu. Untuk itu tadi menghindari godaan setan itu yang sangat kuat. Jadi kalau kita berjamaah bareng-bareng itu insya Allah ketakwaan itu akan tumbuh di dalamnya. Tapi memang sih kalau untuk puasa itu lebih mudah kalau bareng-bareng ya. Bareng-bareng memang kerasa banget sih. Apalagi saya itu kenal beberapa teman-teman itu yang nggak mau, alasan kenapa nggak mau batal puasa ketika Ramadan karena kalau nyaur utang puasa di luar Ramadan lebih sulit. Lebih sulit memang. Karena godaannya lebih dahsyat gitu loh, karena sendiri gitu loh. Kita lihat di sisi lain teman kita ada yang makan, kita ada yang minum, ada bagi rekan kantor ada yang begini, ada yang begitu. Itu memang godaan sangat luar biasa. Makanya ya kalau bisa teman-teman nih yang di rumah nih, kalau bisa ya kalau tetap semangat untuk puasa ya tetap puasa lah, puasa tetap puasa, jangan sampai batal gitu loh. Apalagi kan kita cowok ya, nggak ada alasan lain puasa itu bagi cowok ya untuk batal ya, kecuali sakit demam. Kalau demam udah cowok itu kan kalau patah kaki, patah tangan itu kan ibaratnya masih bisa semangat lah. Tapi kalau udah demam, itu udah dunia dan sisinya itu udah tidak mendukung rasanya seperti itu. Kayaknya sudah mau akhir. Akhir seperti itu. Nah itu yang terjadi. Iya sih. Laki-laki tuh godaannya ya mungkin demam itu tadi. Tapi sekarang ada tambahan lagi. Apa tuh? Temen yang mokel. Itu. Ini jadi PR besar kita nih. Ini kaum mokel, halo. Soalnya kan kalau pas Ramadan teman-temannya puasa semua kan ya udah enteng-enteng aja. Tapi nanti kalau udah dimasuk pertengahan Ramadan sampai akhir atau bahkan di awal itu udah ada ajakan untuk mokel gitu. Betul. Bahkan aku ingat banget waktu kecil tuh ajakan mokelnya kayak gini. Karena untuk kecil ya, waktu kecil. Udah makan aja nggak ada yang lihat. Bener gitu. Iya. Gimana cara menanggapinya ini? Iya, baik. Kalau berbicara tentang masalah mokel, saya salah satu adalah waktu kecil juga menjadi pelaku orang yang
yang menghasut teman-teman untuk mokel sebenarnya. Ya itu tadi karena satu, wis tenang aja bro, nggak ada yang lihat gitu, udah santai aja gitu. Dan kita pura-pura puasa sampai nanti menjelang maghrib baru kita buka. Gitu. Jadi begitu jam 12 kita minum dan makan, kita pura-pura nggak tahu aja seperti itu. Nah jadi sebenarnya faktor-faktor yang membuat berat berpuasa itu tadi adalah salah satunya adalah teman kita. Nah caranya untuk bagaimana biar menjadi produktif agar terhindar dari teman-teman seperti ini, yang pertama adalah bagaimana circle pertemanan kita yang mendukung itu untuk tidak berpuasa. Jadi begini, kita harus bisa selektif lagi untuk memilih rekan atau circle pertemanan yang itu mendukung kita untuk berpuasa. Karena sebagaimanapun iman kita kuat, terus pendirian kita kuat, tapi kalau udah berteman dengan orang-orang yang mokel, wah itu godaannya luar biasa. Makanya ada satu kaidah ilmu yang mengatakan kalau mau melihat agama dirinya, maka lihat agama teman-temannya. Jadi ya ketika kita berteman sama teman-teman yang mokel, ya ada kemungkinan besar kita mokel gitu loh. Walaupun kemungkinan kecil tapi ada kemungkinan gitu loh. Tapi mempunyai referensi untuk ya mokel ada temannya betul, juga. Betul, anu koncone aku radewi kok seperti itu. Ya sama aja dalam ketaatan gitu loh. Jadi ketika bersama-sama dalam ketaatan kita semakin semangat, begitu juga ketika misalnya kita bermaksiat berjamaah merasa ya wis anu koncone ada temannya seperti itu. Jadi pentingnya di sini mencari teman yang baik. Betul. Gitu. Dan yang selanjutnya, kenapa kok berpuasa itu menjadi berat rasanya? Karena tidak punya perencanaan aktivitas di setiap harinya. Jadi ya itu tadi mager terus dan segala macamnya membuat akhirnya aduh puasa kok rasanya berat banget ya. Hanya nunggu waktu aja kapan ini waktu ini berputar. Rasanya kok selama banget dari subuh ke duhur ke asar ke maghrib. Betul. Rasanya lama banget. Ya itu sih hal-hal yang mungkin sekiranya membuat berat kita untuk berpuasa. Ya, ketika kita sendiri itu udah punya aktivitas, meskipun teman-teman itu yang lain pada mokel pun karena kita punya aktivitas sendiri tidak akan mengganggu diri kita juga ya. Betul. Punya pendirian. Betul. Nah, aku tambahin ya Mas Arman ya terkait masalah puasa. Jadi aku kemarin habis dapat informasi atau dapat maklumat lah, ada sebuah konten itu ada seorang profesor di Universitas Stanford namanya. Beliau itu profesornya namanya Walter Mischel. Walter Mischel itu beliau itu membuat sebuah buku, menulis sebuah buku itu yang berjudul The Marshmallow Test. Oke. Jadi marshmallow itu kan permen ya, makanan gitu. Nah, jadi itu bestseller pada zaman itu. Jadi dia membuat penelitian, dia melibatkan anak-anak usia 4-5 tahun. Oke. 4 sampai 5 tahun, dibuat 3 kelompok. Nah, profesor ini mengatakan dan memberikan kepada mereka itu sebuah marshmallow. Diberikan satu persatu. Nah, profesor ini mengatakan kepada mereka, wahai anak-anak, aku akan berikan kamu 1 marshmallow. Oke. Silakan marshmallow ini kamu pegang selama 30 menit. Oke. Intinya kamu tahan, kamu tidak makan, tidak kamu apa-apain selama 30 menit. Oke, mereka bilang oke. Nah, setelah mereka dipersilakan untuk bertahan sampai 30 menit, profesor itu pergi meninggalkan mereka selama 3 kelompok itu. Nah, dari 3 kelompok itu ternyata ada yang baru 5 menit mereka sudah langsung makan. Ada juga yang 10 menit baru bisa bertahan, akhirnya nggak bisa bertahan. Nah, ada juga yang bertahan sampai 15 menit, ada yang 20 menit. Dan kurang lebih 30% dari beberapa anak itu dari 3 kelompok itu yang bertahan sampai 30 menit. Nah, akhirnya tim profesor tersebut melakukan penelitian kembali sekitar belasan tahun kemudian. Dan ternyata memang lama. Dan ternyata menghasilkan anak-anak yang bisa menahan makan marshmallow itu selama 30 menit. Mereka adalah orang-orang yang baik secara kehidupannya, baik secara finansialnya, baik secara kehidupannya. Nah, kesimpulannya apa dari buku tersebut? Ternyata ketika kita menahan diri dari sesuatu yang itu dilarang atau misalnya tidak diperbolehkan, maka hidup kita itu akan menjadi orang sukses. Nah, ternyata esensi dari puasa itu sama. Ketika kita akan menahan diri dari lapar, haus, menahan diri dari godaan, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari emosi, ghibah dan segala macamnya. Ternyata dari sekian banyak tujuan dari berpuasa ini membuat kita tuh menjadi orang yang sukses ke depannya. Ternyata itu esensinya gitu loh. Di sana, jadi ternyata luar biasa buku dari profesor itu. Padahal profesor itu bukanlah seorang muslim, tapi beliau bisa mengkiaskan antara puasa dengan kejadian itu tadi. Itu
keren banget. Wah, ini dengan penambahan informasi ini tadi juga menambahkan nilai-nilai dari makna puasa itu tadi. Betul sekali. Dan aku menambahkan ya sedikit tentang masalah takwa ya. Ini kelewat tadi. Jadi ada seorang khalifah yang masyhur pada zaman itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, saya masih ingat banget beliau itu kutipannya tentang masalah takwa berbicara seperti ini. Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya. Tapi ketakwaan seseorang itu dilihat dari bagaimana semaksimal mungkin dia menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin dia menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi sekarang kan anak-anak muda banyak tuh ya. Ini khususnya anak-anak muda nih, kita melihat kenceng sholatnya tuh, kenceng puasanya, tapi masih pacaran. Berarti kan dia tidak menjauhi larangan-larangan Allah gitu loh. Berarti sama saja dia tidak masuk kategori orang yang bertakwa. Masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih karena takwa itu ya semaksimal mungkin dia menjalankan perintahnya, semaksimal mungkin dia menjauhi larangan-larangannya. Tapi kalau dia semaksimal mungkin menjalankan perintahnya, tapi kok minimalis menjauhi larangannya, berarti belum dikatakan orang-orang bertakwa. Seperti itu. Tapi kan banyak sekarang Mas Arman cewek-cewek yang mengatakan, oh tapi kan pacarku itu pacar soleh gitu kan. Wah, begitu juga yang cowok bilangnya, oh pacarku pacar soleha. Ini quotes buat teman-teman semua yang ada di rumah ya. Jadi tidak ada cowok soleh yang mau ngajak pacaran dan tidak ada cewek soleha yang mau diajak pacaran. Itu template-nya. Itu template-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, pacarku tuh soleh kok, dia ngajak aku tahajud misalnya, ngajak aku datang pengajian, terus di pengajian kita ngaji bersama, terus pulang bareng, ya dia tidak tahu esensi dari takwa itu tersebut tuh apa. Aku tuh dulu jadi keinget. Gimana tuh? Dulu tuh ada pembahasan perihal bagaimana setan itu menggoda, tapi emang godaan setan itu halus banget. Iya. Kalau dulu sebelum ngaji itu tuh yang dibuat menarik itu adalah perempuan-perempuan yang mungkin terbuka. Betul. Tapi giliran kalau udah ngaji, menarik itu malah yang berhijab, yang tertutup gitu. Karena gini. Itu. Kadar cobaan kita itu tergantung sebagaimana ilmu kita. Jadi semakin tinggi ilmu kita, cobaan itu akan semakin berat, akan semakin berbeda lagi konteks cobaannya. Contoh misalnya dulu kita adalah orang yang paling jarang sholat 5 waktu misalnya. Tapi ketika kita misalnya sudah ngaji, sudah paham tentang masalah ilmu syariat misalnya, ya nanti tentang masalah cobaan sholat 5 waktu itu sudah bukan menjadi cobaan lagi. Nanti cobaannya apa ya, menjadi berbangga diri. Oh ini kalau bukan saya yang menggerakkan komunitas ini bukan saya, maka nggak akan bisa berjalan. Ini kalau bukan karena saya, itu karena ujiannya semakin naik lagi levelnya. Sama ketika kita misalnya ilmu kita misalnya dulu taraf tergoda dengan orang-orang yang misalnya terbuka auratnya misalnya. Tapi ketika sudah kita ngaji, kita udah tahu esensi wanita soleh itu seperti apa, wanita yang cocok untuk jadi istri itu seperti apa. Ya maka nanti taraf cobaan kita akan berbeda lagi gitu loh. Kita akan melihat, ini yang ukhti-ukhti ya. Kayak gitu kan semakin cobaannya akan semakin ini. Semakin tinggi lagi cobaannya. Kayak disesuaikan dengan apa yang sudah kamu pelajari itu sesuai banget juga. Betul. Cobaan yang akan datang. Betul. Gini Mas, masih dengan cobaan lain lagi. Karena ketika Ramadan kan di sore hari biasanya kan kita nyari-nyari takjil. Gitu kan. War takjil gitu ya. Nah, war takjilnya karena di tahun lalu kalau Mas Bayu ingat ya, tahun lalu itu sudah ada ultimatum atau mungkin udah ada deklarasi. Betul. Non-muslim juga ikut bertakjil gitu. Iya, betul. Nah, ini gimana tanggapannya Mas Bayu nih? Iya. Inilah berkahnya Ramadan ya Mas ya. Dalam artian vibes-nya itu tidak dirasakan hanya sebagai umat muslim saja, tapi di luar muslim pun juga ikut merasakan berkahnya. Mungkin pedagang-pedagang, terus mungkin mereka-mereka yang mungkin sore hari juga mau beli takjil, mau beli makanan ringan juga, mereka juga dapat keberkahannya di situ. Jadi memang vibes Ramadan ini memang untuk rahmatan lil alamin sebenarnya, untuk seluruh alam gitu loh. Nah, yang terjadi saat ini ketika misalnya war takjil, yaitu hukumnya sah-sah aja sih, mubah-mubah aja. Nah, cuman yang menjadi wanti-wanti atau menjadi warning di sini adalah ketika war takjilnya itu justru malah melanggar aturan. Nah, misalnya ya apa sih ya?
menzolimi orang, terus misalnya mengejek atau menindas orang itu boleh, jangan seperti itu. Nah ini sejauh ini aman, masih oke ya? Masih oke, masih oke. Karena memang juga kita lihat beberapa video itu ternyata orang-orang non Muslim juga ketika wartajil juga pakai jilbab, pakai hijab gitu loh, pakai kerudung. Jadi mereka juga merasakan vibes-nya itu loh. Jebul enak juga ya ternyata jadi umat Muslim itu. Ada yang ini sampai latihan ngapalin rukun Islam, ngapalin rukun iman. Betul. Karena saking pengennya mereka divalidasi, mereka Muslim kok. Muslim gitu, boleh gitu. Iya seperti itu. Bahkan ada yang ketika buka jilbab itu terus ada pakai ini kalau lali gitu kan. Itulah validasi seperti itu. Ya itu it's okay aja. Berarti apa? Ya harapannya vibes positif dari Ramadan itu bisa tertularkan di dunia mereka. Jadi sehingga ya mengatakan Islam itu ya tidak sekeras apa yang mereka anggap. Islam itu ternyata juga bisa menjadi toleransi dan segala macamnya. Itu yang berkah Ramadan seperti itu vibes-nya. Jadi tambah seru. Betul. Jadi kerekatan berumat beragama itu menjadi sangat erat loh hasilnya seperti itu. Terlepas dari takjil Mas, dari takjil ada juga beberapa orang yang memang nggak puasa tapi ikut berbuka. Tapi ini bukan berarti mereka itu yang menyalahi batal puasa. Betul. Tapi dia itu memang pada dasarnya itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi apakah kondisinya ketika aku boleh untuk tidak berpuasa lagi musafir misal, apakah juga harus menjaga adab mungkin? Apakah harus seperti apa gitu? Baik. Komposisikannya ya. Jadi memang kalau kita berbicara masalah Islam dulu ya, Islam kan memang agama yang mudah ya, tapi banyak yang memudah-mudahkan. Jadi ini bahasa Jawanya apa? Gampang gitu ya. Sebenarnya Islam itu ya sangat indah dan sangat asyik untuk ditiru. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah ketika ada seorang hamba atau seorang umat yang misalnya tidak mampu untuk berpuasa, maka di situ ada keringanan di dalamnya, ada rukhsah. Tapi dari rukhsah tersebut ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, contoh misalnya yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau disarankan untuk tidak berpuasa karena nanti takutnya ketika berpuasa dia ada membawa mudarat dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Ya contoh seorang musafir, nah, itu diperbolehkan. Ketika misalnya sedang safar, bepergian kemana, takutnya ketika safar itu justru ketika berpuasa malah membuat dirinya lemes, terus membuat dirinya malah tidak maksimal dalam perjalanan, itu bisa ada rukhsah, ada keringanan untuk bisa membatalkan puasa tersebut. Yang kedua, untuk orang yang sedang sakit. Orang sedang sakit kan misalnya butuh asupan obat, butuh asupan vitamin. Nah, itu maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Karena ketika misalnya tidak makan dan tidak minum, nanti dikhawatirkan ada mudarat di dalamnya, atau mungkin nanti tambah sakit, atau mungkin nanti ada hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah orang-orang jompo atau orang sepuh yang memang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Itu memang ada keringanan untuk tidak berpuasa. Yang selanjutnya juga wanita hamil atau ibu menyusui. Itu boleh. Cuma nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin nanti ada mengkodok puasanya, atau mungkin juga nanti ada membayar fidyah seperti itu. Nah, itu nanti ada kelanjutan pembahasan masalah itu. Nah, ketika mereka ini nggak puasa kan siang tetap makan ya. Betul. Apakah harus sembunyi-sembunyi dulu atau nyari warung-warung pojokan dulu? Jadi ada beberapa sikap ya. Bagaimana ketika kita bersikap kepada orang yang sedang berpuasa dulu atau yang sedang tidak berpuasa? Yang sedang tidak berpuasa. Nah, jika tidak berpuasanya misalnya orang itu dengan alasan yang syar'i, ya maka kita ya tidak boleh merendahkannya. Misalnya dia sakit, wah cemen masa cuma sakit kayak gitu nggak puasa, bisa dong. Nggak juga. Jadi kita lihat dulu backgroundnya dia itu tidak berpuasa karena apa dulu. Tapi kalau misalnya dia backgroundnya tidak berpuasanya karena tidak alasan yang syar'i, misalnya karena alasan malas dan tidak panggilan iman itu tadi, ya maka kita cukup dengan menasihati dan kita merangkul. Jadi tidak boleh dalam artian kowe iki ra poso ngene-ngene ya. Ya nggak boleh seperti itu juga, karena ya tugas kita itu adalah menyampaikan dan mengajak. Gusti Allah ora apa-apa kok kowe repot. Nah, gitu ya. Itu ya. Gusti Allah meneng wae kowe sing keluar-keluar kan gitu akhirnya. Nah, itulah beberapa adab kepada orang yang mungkin tidak berpuasa. Jadi kita lihat dulu background dia tidak berpuasa itu apa. Ketika misalnya dia secara syar'i tidak berpuasanya, ya kita ikut mendukung dan mensupport dan tidak boleh mengolok-olok dan merendahkan. Tapi ketika misalnya dia berpuasanya tidak dengan alasan yang syar'i, alasan malas atau apa segala macamnya, itu kita nasihati dan kita rangkul. Nah, itu kan kalau tadi kan perihal kalau kita melihat orang yang sedang tidak berpuasa tapi dia boleh. Nah, kalau posisi kita yang
boleh untuk tidak berpuasa. Ya, terus melihat orang yang berpuasa, seperti apa gitu adabnya. Ya tetap kan boleh makan. Iya, tetap boleh makan. Tapi ya kalau bisa ya, ini lebih ahsannya atau lebih baiknya untuk jangan makan dan minum itu di depan orang yang sedang berpuasa. Secara sengaja, secara sengaja loh ya. Karena berbeda tuh. Kadang-kadang nyatanya emang untuk kalau di Mobile Legends itu taunting ya. Taunting, benar-benar gitu. Jadi kalau secara sengaja itu ya nggak boleh. Ya lebih ahsannya ya jangan disengaja. Tapi ketika misalnya kok kita lagi makan tiba-tiba ada orang lewat, yaitu secara tidak sengaja itu apa. Jadi adab yang pertama ya jangan makan dan minum di depan orang yang sedang puasa secara sengaja. Gagal rencana. Betul. Yang selanjutnya mendoakan. Mendoakan orang-orang yang puasanya agar puasa di hari itu menjadi puasa yang membawa berkah. Wah, itu insya Allah. Ataupun juga bisa memberikan berbuka puasa atau makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Insya Allah itu nanti takaran kadar pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi banyak triks ya kalau dalam Islam itu ya, ketika kita mau pahalanya sama dengan orang yang berpuasa ya menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Tapi apakah ketika kita sudah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ya, apakah kita terus boleh gitu? Wah, aku rasa puasa nih, Pak. Wah, itu dia, itu tadi. Kan ada syarat yang dari kita berlaku. Ya. Jadi tidak serta-merta, kalau pahalanya sama dengan orang yang berpuasa selama sehari, berarti aku rasa berpuasa lah. Mending dari pertama ngumpulin 30 orang, mending aku ini puasa, kasih makan. Ya nggak seperti itu juga konsepnya, seperti itu. Jadi tetap ini. Tadi alasan syar'inya apa dulu? Seperti itu. Nah, ini ada kasus, kan kemarin kita ini out of topic perihal Ramadan, tapi kita rada bersyukur lah. Karena kemarin kita dapat informasi perihal Palestina yang gencatan senjata dengan Israel. Senjata dengan Israel, betul. Dan mereka sekarang alhamdulillah sudah bisa ngikutin perihal Ramadan ini. Betul, ya. Tapi gimana nih kondisi sekarang kalau dari sudut pandang Mas Bayu sendiri gitu? Iya, kalau berbicara tentang masalah Palestina ya, Palestina ini sesuatu hal yang memang harus kita pikirkan bersama. Karena mau tidak mau umat muslim itu kan satu tubuh ya. Ketika ada tubuh lain yang sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan. Sama ketika saudara-saudara muslim kita di Palestina itu dijajah, harusnya kita juga akan merasakan kepedihannya. Dan yang terjadi saat ini kan tidak seperti itu. Mengatakan atau merasa, ya sudah, itu negara-negara kamu, ini negara-negara kita. Ya sudah, kita dengan negara kita, itu dengan negara kamu. Padahal yang namanya Islam itu tidak terbatas oleh wilayah manapun. Karena ikatannya Islam itu bukan ikatan teritorial, bukan ikatan tentang masalah apapun, tapi tentang masalah ikatan akidah gitu loh. Selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sepakat dia saudara saya, seperti itu. Jadi dimanapun itu loh. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim di Indonesia ini untuk peduli terhadap Palestina? Yang jelas kita sebagai warga sipil tidak boleh serta-merta ikut berperang di sana, karena memang dalam hukum itu memang tidak boleh gitu loh, karena itu wilayah negara, seperti itu. Nah, yang perlu kita ikhtiarkan yang pertama tetap bersuara tentang masalah Palestina. Karena ya di era zaman saat ini banyak media-media justru malah memutarbalikkan fakta tentang masalah Palestina, justru malah dikatakan Palestina itu adalah gembongnya teroris lah, Palestina itu adalah orang-orang yang penuh intoleran dan menjadi sesuatu hal yang momok sangat besar, mengerikan di dunia. Tapi justru kita putar balikan, ya kita harus bela Palestina, harus bersuara, itu yang pertama. Karena untuk menjaga kewarasan kita sebagai umat muslim itu ya kita harus tetap bersuara gitu loh. Karena mau nggak mau gitu loh. Karena kita lihat saja lah di sosial media betapa sering dibantai, berapa sering dihajar, tapi mereka tetap sholat 5 waktunya tetap gencar, tetap apa. Tapi justru kita yang enak-enakan di sini justru malah leha-leha kan, itu kan sesuatu yang hal yang sangat ganjil banget gitu loh. Yang pertama tetap bersuara, yang kedua tetaplah mendukung, ya entah kita share postingan lah, entah kita memberikan opini kepada masyarakat tentang masalah Palestina lah, entah bentuk aksi tentang bela Palestina, itu terus tetap kita gaungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetaplah terus memboikot. Ini juga walaupun boikot ini bukan menjadi jalan yang fundamental atau mungkin menjadi jalan yang utama untuk solusi dari Palestina, tapi minimal kita ada niat ikhtiar untuk mendukung orang-orang di Palestina sana
memboikot produk-produk dari Zionis, produk-produk dari orang Israel sana, seperti itu. Nah, sehingga nanti dukungan-dukungan dari Zionis itu akan semakin berkurang karena boikot-boikot tadi. Walaupun ini sekali lagi ya, walaupun ini bukan menjadi solusi utama ya, tapi minimal ini juga menjaga kewarasan tadi itu untuk menjaga akidah kita sebagai umat Muslim. Dan yang selanjutnya ya tetap mendoakan saudara-saudara dari Palestina. Itu yang paling utama ya, karena mau tidak mau senjata utama, senjata yang paling tajam di umat Muslim adalah doa. Jadi mungkin kita terbatas teritori, terbatas lautan, tapi insya Allah tetap langit itu tetap doa itu tetap terus kita langitkan sampai ke Palestina di bumi Syam, seperti itu. Itu sih Mas kurang lebihnya tentang masalah Palestina dan masalah Ramadan saat ini. Oke, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu. Semoga lancar-lancar yang kegiatan-kegiatan. Amin Mas. Amin. Kegiatan-kegiatan lainnya. Amin. Semoga dijaga selalu kesehatannya. Amin. Semoga juga Katsak selalu berkembang ya. Terima kasih. Semoga juga subscribe-nya juga bertambah dan semakin bermanfaat untuk umat untuk masa depan. Mantap. Amin. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin gitu aja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.